Ya, itu kalau am. Ya, jadi melihat dari sisi dia dicakup atau tidak. Ya, dicakup atau tidak oleh kata tersebut. Gitu ya. Ketika dia dicakup, punya cakupan banyak, maka itu am. Ketika nggak punya cakupan banyak, maka khos. Ya. Misalnya khos itu misal apa ya? Zaitun. Ya, zaitun itu udah nggak punya anggota lagi. Gitu. Ketika disebut Zaid, ya sudah, ya itu aja. Gitu. Nah, itu khos namanya. Itu am khos. Ada lagi am yang dikhususkan. Ya, am dikhususkan itu misalnya dia diistisna. Seperti tadi innal insana lafi khusrin. Tapi ada lanjutannya illal ladina aman. Nah, itu dia mengkhususkan. Ya. Oke, itu am khos. Lalu apa titik bedanya dengan mutlak muqayyad? Nah, mutlak muqayyad itu berbicara tentang apa hakikat dari satu entitas apa ya? Hakikat dari satu hal gitu ya, satu hal. Satu hal ini maksudnya ya entah manusia, entah barang, entah hewan, entah apapun gitu. Gitu. Ketika tadi saya bilang atau gini, saya kasih contoh misalnya. Kalau saya katakan innalladzi atau ya ayyuhalladina saja. Ya ayyuhalladina itu dia am, ya kan? Karena alladzina itu banyak orang kan? Semua orang, ya. Alladzina. Tapi begitu ada kata amanu, dia masih am, bisa jadi masih am, ya. Masih am. Kenapa masih am? Karena ketika alladzina amanu, amanu ini masih banyak ini. Banyak orang beriman, tidak hanya satu orang. Tapi dia sudah muqayyad, ya. Disifati dengan amanu. Jadi kalau gitu, mutlak muqayyad itu hubungannya dengan pensifatan. Ketika saya sebutkan innalladzina, itu posisinya am dan mutlak. Gitu ya. Begitu saya bilang ada tambahan amanu, maka dia am tapi muqayyad. Ya, bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Ketika saya bilang orang-orang, orang-orang ini kan banyak nih, semua orang masuk situ. Orang-orang, berarti kan am. Sisi lain dia juga mutlak. Ya. Kenapa? Karena nggak ada batasan. Gitu ya. Jadi kalau am itu ketercakupan, mutlak itu batasan. Batasan dalam hal pensifatan. Kalau ketercakupan itu hubungannya dia punya anggota sedikit atau banyak. Ya. Yang sedikit, yang satu atau dua misalnya, itu disebut khos. Yang punya anggota lebih dari tiga, itu disebut am. Gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman itu disebut dengan am, tapi sudah muqayyad karena ada kata-kata yang beriman. Dibatasi dengan kata-kata yang beriman. Gitu. Ya, kalau dikatakan orang-orang beriman. Ada nggak yang khos tapi muqayyad atau khos tapi mutlak? Ada. Misalnya kalau dibilang apa ya? Dikatakan ar-rajul atau apa ya? Khos tapi dia mutlak ya. Misalnya ketika dikatakan apa ya? Ahmad itu aja atau Zaid lah. Zaid disebutkan Zaid saja itu dia khos tapi mutlak. Tapi begitu dikatakan Zaid yang pintar itu khos dan muqayyad. Gitu ya, khos dan muqayyad.
Nah, seperti itu ya. Semoga paham ya, bisa dipahami. Nah, dari sini paling nggak ini perbedaannya dulu ya, perbedaan. Mana sih ranahnya amkhos, mana ranahnya mutlak muqayyad. Jadi kalau gitu dia beririsan, maksudnya satu kata itu bisa dipahami dari segi amkhosnya ataupun mutlak muqayyadnya, tapi ranahnya beda. Amkhos itu ngomongin dia banyak atau tidak, kalau mutlak muqayyad itu ngomongin dia disifati atau tidak, gitu ya, punya sifat secara spesifik atau tidak. Itu innalladzina amanu itu sudah disifati dengan amanu, gitu ya. Oke, itu bedanya. Nah, kita masuk ke mutlak muqayyad. Kalau gitu dalam Al-Qur'an juga hadis sebenarnya ada kata-kata yang dia masih dalam kemutlakannya. Ada juga kata-kata yang sudah muqayyad, ya. Ya, misalnya kalau dikatakan apa ya? Misalnya dalam Al-Qur'an misalnya apa ya? Fatahriru raqabatin tadi ya. Fatahriru raqabatin. Gitu aja itu masuknya kategorinya dia mutlak. Gitu. Begitu ada kata-kata fatahriru raqabatin mu'minatin, dia muqayyad. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena di situ kan fatahriru raqabah itu kan artinya apa? Memerdekakan budak. Ya, fatahriru raqabatin, maka merdekakan budak gitu saja itu masih mutlak. Kenapa? Karena tidak dijelaskan budak yang gimana. Tapi begitu di ayat lain dibunyikan fatahriru raqabatin mu'minah, itu muqayyad, sudah dibatasi. Gitu. Ya, budak yang mukmin gitu. Oke, pokoknya yang gampangnya itu yang disifati lah, ada sifatnya. Itu disebut muqayyad. Yang enggak disifatin itu yang mutlak. Gitu. Sehingga kalau ada kata-kata alladzina amanu ya itu muqayyad ya. Tapi ya ayuhan nasu, nah itu ya ayuhan nasu itu masih mutlak. Kenapa? Karena manusia kan umum. Manusia yang mana? Gitu. Oke. Nah, permasalahannya ini sebenarnya kalau bahas tentang mutlak muqayyad itu, masalahnya di dalam Al-Qur'an itu ada kata-kata yang beda. Satu tema tapi beda. Saya kasih contoh misalnya, yang hafal Al-Qur'an misalnya. Di Al-Qur'an itu ada di ayat misalnya fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, di satu tempat pakai kata mukminah. Di tempat lain pakai kata fatahriru raqabah saja. Gitu ya, di tempat lain pakai fatahriru raqabah. Cuma gitu doang. Nah, ini berkaitan dengan kafarat ya, bayar kafarat. Tuh. Saya kasih contoh lagi, misalnya ketika ngomongin tentang wudu, Allah bilangnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Ini yang saya maksud. Wa aydiyakum ilal marafiqi. Membasuh tangan sampai siku. Itu namanya muqayyad. Ya, berarti karena dibunyikan udah jelas itu. Tangan, iya. Tangannya gimana? Yang sampai siku. Nah, itu namanya muqayyad. Tapi ketika ngomongin tentang tayamum, itu bunyinya famsahu biwujuhikum wa aidikum. Ya. Cuma gitu doang, nggak ada kata-kata sampai siku. Ya, usaplah wajah dan tangan kalian. Gitu. Nggak dibatasi, nggak dimuqayyad gitu. Berarti kalau gitu tangan full dong. Ya, tangan full. Karena nggak ada muqayyadnya gitu. Nah, dari situ kemudian
ulama itu berbeda pendapat di sana. Maka tadi yang ada yang bertanya tadi, gimana kalau di satu tempat itu muqayyad, di tempat lain enggak gitu. Itu konsekuensi hukumnya gimana? Gitu. Nah, kalau tanya konsekuensi hukumnya gimana, ada detailnya. Gitu, ada detailnya. Ada beberapa format, beberapa bentuk ya. Yang nanti ini berkaitan dengan konsekuensi hukum dari adanya perbedaan itu. Ya, saya kasih contoh ini berapa formatnya ya. Ada yang antara ayat ini ya, ayat yang mutlak muqayyad tadi. Ada yang dia mutlak muqayyadnya itu sama dari segi hukum dan sebabnya. Ya, hukum dan sebab gitu ya, hukum dan sebab. Misalnya misalnya di dalam Al-Qur'an ya, misalnya berkaitan dengan tayamum tadi ya, tayamum dalam Al-Qur'an famsahu biwujuhikum ya wa aidikum ya. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Maka usaplah wajah kalian ya dan tangan kalian ya. Nah, di tempat lain ya, di tempat lain bunyinya falam tajidu ma'ang fatayammamu sha'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum min ya. Lebih jelas ya, lebih jelas. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Kalau diartikin, maka jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci ya. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari debu itu gitu ya. Yang satunya ada kata minhu, satunya lagi enggak ada. Gitu ya. Berarti kan begini nanti konsekuensinya. Di ayat yang pertama yang hanya menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aidikum saja, itu masih umum karena bisa jadi dia debu yang tidak suci juga bisa gitu. Tapi begitu ada ayat lain yang bunyinya minhu tadi, maka dipahami debu yang suci saja. Nah, ketika terjadi seperti ini dia masuk kategori sebabnya sama, terus hukumnya sama. Sebabnya apa? Sebabnya karena mau sholat. Ya, orang mau sholat. Ya, hukumnya apa? Hukumnya adalah membasuh muka dan tangan. Kan sama saja itu, basuh muka dan tangan. Ayat yang pertama dan yang ayat kedua yang saya sebutkan itu sama-sama ngomongin tentang tayamum hanya saja satunya pakai kata itu, satunya enggak. Sehingga dari situ dia dianggap sebabnya sama, hukumnya sama. Nah, ketika demikian, maka yang mutlak itu diarahkan ke muqayyad. Gitu. Sehingga pemahamannya yang mutlak tadi itu sudah nggak berlaku, harus dipahami secara muqayyad. Gitu. Ya, muqayyad. Oke, itu saya satu contoh ya. Contoh yang lain lagi ya, masih berkaitan dengan hal yang sama. Misalnya misalnya oke. Ini di satu ayat, nah ini yang hafal Al-Quran nanti bisa langsung nyambung ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri. Diharamkan bagi kalian tangkai dan juga darah. Ya, bunyinya gitu doang. Diharamkan bagi kalian tangkai dan darah. Nah, itu kan umum ya. Berarti kalau gitu dipahami yang diharapkan apa? Tangkai. Tangkai apa? Apa saja karena mutlak ya.
Ya, mutlak nggak dibatasi. Buat kamu dan darah. Darah apa? Apa saja, pokoknya darah. Itu, darah. Tapi di ayat lain ada bunyi begini. Qul la ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan au damam masfuha. Ya, ada kata-kata masfuha. Ya, kalau diartiin darah yang mengalir. Gitu, darah yang mengalir. Kalau yang pertama tadi hanya darah saja, tapi yang kedua itu darah mengalir. Dua-duanya secara sebab sama. Sebabnya apa? Ya, dua-duanya itu ada dorornya, ada bahayanya. Ya, mengonsumsi apa namanya? Darah ya. Hukumnya juga sama. Hukumnya ini berkaitan dengan keharaman memakan darah. Gitu. Keharaman memakan atau menggunakan darah. Ya. Gitu. Sehingga dari sini kemudian yang mutlak itu diarahkan ke muqayyad. Gitu ya. Sehingga kita tahu misalnya nih dalam madhab Syafi'i, madhab kita ini ya, madhab kita. Ya. Kapan darah itu menjadi haram atau darah itu menjadi najis? Itu madhab Syafi'i. Ketika kalian punya luka dalam madhab Syafi'i itu, ya, atau enggak usah kita lah. Kalian nepok apa namanya? Nyamuk ya. Nepok nyamuk. Kemudian ada darahnya. Itu darahnya najis enggak itu? Ya, dalam madhab Syafi'i enggak. Kenapa enggak? Karena ayatnya tadi yang diharamkan, ya, di ayat lain ada kata-kata masfuhan yang mengalir. Gitu. Sementara apa namanya nyamuk itu darahnya enggak mengalir, sehingga karena enggak mengalir dianggap enggak haram atau enggak najis, gitu ya. Ya itu boleh gitu. Maka harus mengalir baru dikatakan sebagai najis. Itu contohnya. Ya, jadi yang pertama itu dua ayat, yang satunya diharamkan darah, satunya lagi diharamkan darah yang mengalir. Itu contoh di satu tempat mutlak, di tempat yang lain muqayyad. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu satu bentuk. Bentuk yang lain, hukum dan sebabnya beda. Ya, hukum dan sebabnya beda. Contoh ayat wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, pencuri laki, pencuri perempuan dipotong tangannya. Nah, oke. Ini dikaitkan dengan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum lal marafiqi. Ya. Maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Gitu ya. Nah, pada dua ayat ini sama-sama ngomongin tentang tangan kan. Cuman yang satu umum, yang satu mutlak, satu muqayyad. Yang ayat pertama, faqta'u aydiyahuma itu mutlak. Kenapa? Karena masih umum, masih mutlak. Potonglah tangan gitu doang. Enggak ada kata-kata sampai mana nih yang dipotong bagian mana? Enggak ada. Tapi pada wudu itu udah spesifik. Basuhlah sampai siku. Berarti yang spesifik ya. Gitu. Nah, dalam dua ayat ini dia beda secara hukum dan juga sebab. Ya, pada tangan, pada pencurian itu hukumnya adalah dipotong, memotong tangan. Sebabnya adalah mencuri. Ya, mencuri. Gitu, atau menegakkan hukum. Nah, sedangkan pada ayat wudu hukumnya adalah membasuh. Beda kan, memotong sama membasuh. Sebabnya adalah karena mau sholat. Gitu. Berarti yang beda. Gitu. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka para ulama itu membiarkan, tidak menganggapnya yang mutlak diarahkan kepada yang tidak demikian. Ya, maksudnya begini, kalau gitu yang dipotong tangan tadi tangannya sampai siku juga dong. Nah, itu kalau dipahami secara muqayyad. Tapi enggak, gitu karena dari segi hukum dan sebabnya sudah beda. Sehingga yang mutlak dibiarkan mutlak, yang muqayyad ya dipahami secara muqayyad. Maka kalau wudhu kita ya sampai siku. Ya. Kalau pencurian potong tangan itu gimana? Nah,
nanti para ulama berdebat lagi. Yang dimaksud tangan itu apa? Di situ mutlak iya. Tapi pertanyaannya yang dimaksud tangan itu apa sih? Ada yang bilang tangan itu ya sampai lengan. Ada yang bilang tangan itu ya hanya bagian ini sampai pergelangan. Ada yang bilang sampai siku, itu yang disebut tangan. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita tahu orang mencuri itu dipotong tangan, ada yang sampai pergelangan. Gitu ya, sampai pergelangan. Oh, itu berarti dia memahami tangan, definisi tangan adalah hanya ini saja. Gitu. Nah, itu nanti beda-beda pendapat. Nah, kalau kalian memahami tangan kan sampai sini kan, itu kan pemahaman kalian orang Indonesia. Di Arab belum tentu. Gitu. Oke, itu karena beda hukum dan beda sebab. Maka dibiarkan saja, ya nggak diarahkan yang apa namanya yang mutlak diarahkan muqayyad enggak. Itu bentuk kedua. Bentuk ketiga ini, bentuk ketiga. Berbeda hukum tapi sama sebabnya. Ya, beda hukum sama sebab. Ya. Contoh ayat tentang wudu tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Gitu. Itu kan hukumnya apa? Hukumnya membasuh. Sebabnya ingin sholat. Tapi ayat tayamum bunyinya famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya. Sebabnya ingin sholat, berarti sama ya. Hukumnya mengusap, beda sudah. Mengusap sama membasuh beda. Itu contoh beda hukum tapi sama sebab. Sebabnya sama, sama-sama ingin sholat tapi hukumnya beda. Gitu. Karena satunya membasuh, satunya mengusap. Nah, ketika seperti ini, para ulama itu berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, ya, yang mutlak diarahkan ke muqayyad. Ya, yang mutlak diarahkan ke muqayyad. Ya. Berarti begini, meskipun di ayat tentang bertayamum itu enggak ada kata-kata sampai siku, tapi karena di wudhu itu ada kata-kata siku, maka dalam mazhab Syafi'i kalau kita tayamum itu ya segini, sampai siku, ya kan? Tayamum enggak kalian? Nah, itu sampai siku kan? Itu mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i memahami sama dengan wudhu gitu ya. Di wudhu dikatakan sampai siku. Gitu. Meskipun bentuknya hukumnya beda, yang satu mengusap, satunya membasuh, tapi sama-sama ditujukan untuk sholat, maka dianggap sama. Tapi madhab Malik tidak demikian. Madhab Maliki ya udah dibiarin saja. Gitu, karena sudah beda ya dari segi hukum. Satunya membasuh, satunya mengusap ya beda dong. Sehingga madhab Malik itu mengusapnya gini saja. Di sini saja, tidak sampai siku. Ya, kalau kalian tahu. Kalau wudhu sampai sini mereka. Tapi begitu tayamum hanya sini saja. Ini udah cukup, udah selesai. Gitu. Karena memang ayatnya seperti itu, dibiarin aja. Tuh, itu format ketiga. Format keempat ini ya. Hukumnya sama, tapi sebabnya beda. Ya, hukumnya sama, sebabnya beda. Contoh, ayat fatahriru raqabatin min qabli ayyatanasa. Itu ayat dihar. Ada lagi fatahriru raqabatin mu'minan. Itu ayat tentang hukuman pembunuhan. Gitu. Pada ayat dihar fatahriru raqabatin min qabli ayyatanasa